Hai semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa atau yang gak berpuasa sekalipun. Selamat datang di Numonster ID. Hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Snow Girl and the Dark Crystal. Menceritakan tentang seorang pria yang diberkahi dengan kekuatan misterius, yang pada akhirnya dia dipaksa untuk berperang di antara tiga dunia, surga, bumi, dan neraka. So duduk yang manis and here we go. The world needs him. Pada zaman dahulu kala diceritakan dunia dibagi menjadi tiga alam. Surga sebagai tempat tinggal para dewa, dunia bawah atau neraka sebagai rumah bagi para iblis, sedangkan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Ketiga alam tersebut semuanya mengikuti yang dinamakan dengan hukum dan karma. Setiap 1000 tahun sekali, setiap makhluk dari ketiga alam tersebut bisa melakukan yang namanya reinkarnasi untuk memulai kehidupan yang baru. Hal itu juga akan dimanfaatkan oleh iblis untuk mendapatkan kesempatan menjadi dewa. Tapi khusus untuk iblis, kalau mau bereinkarnasi, mereka membutuhkan jiwa dari manusia. Makanya itu, seorang prajurit kayangan yang bernama Jenderal Zhang lalu muncul sebagai sukarelawan untuk melindungi sebuah kota yang bernama Kota Hu, di mana kota tersebut akan menjadi target bagi para iblis. Nah, mendengar hal itu, Kaisar Langit setuju dan kemudian menugaskan Jenderal Zhang untuk turun ke bumi. Sementara itu di bumi, sekelompok monster tiba-tiba muncul dan menyerang penduduk setempat. Makhluk-makhluk itu membunuh dan kemudian mengambil jiwanya dan mengirimkannya ke neraka. Jiwa-jiwa itu dibawa dan diletakkan di sebuah benda yang bernama Dark Crystal, di mana benda tersebut memiliki semacam ilmu sihir yang memungkinkan mereka untuk bereinkarnasi kembali. Namun di antara semua iblis yang berbaris ini, rupanya ada seorang manusia yang bernama Kui, yang diam-diam mencuri semua kristal yang ada di depannya. Namun aksinya itu ketahuan oleh seekor siluman kadal, yang kemudian Kui kini dikejar oleh seluruh makhluk yang ada di tempat itu. Ketika seekor iblis dengan ukuran yang besar sedikit lagi bisa menangkap Kui, tiba-tiba Kui diselamatkan oleh Jenderal Zhang. Siluman kadal yang sudah berubah menjadi wujud seorang wanita hanya bisa melihat Zhang dan Kui pergi bersama dengan barang curiannya. Nah, rupanya barang yang dicuri itu adalah Dark Crystal. Benda itu sangat berharga apalagi bagi Raja Iblis. Siluman kadal mengatakan kalau pencurian itu kemungkinan dibantu oleh seorang dewa. Pernyataan itu semakin membuat Raja Neraka menjadi bingung. Pasalnya tidak ada satupun dewa yang bisa masuk ke dalam neraka. Karena itu dia lalu membangkitkan salah satu anak buahnya yang terkuat yang bernama Snow untuk mengambil kembali kristal itu bagaimanapun caranya. Sementara itu, Kui kini telah tersadar setelah sebelumnya pingsan. Dewa Zhang memberikan Kui semacam ramuan untuk memulihkan kembali tenaganya. Kemudian setelah itu sang dewa memperingatkan kalau para iblis sekarang pastinya sangat marah dan kemungkinan mereka akan datang untuk menghancurkan kota ini dan tentunya merebut kembali kristal hitam. Karena itu Zhang meminta Kui untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Zhang lalu memberikan Kui kipas ajaib. Kipas itu terbuat dari tulang dan darah kelelawar yang berusia 10.000 tahun. Zhang kemudian meneteskan darahnya Kui di atas kipas itu, yang mengakibatkan Kui berubah menjadi iblis raksasa. Ternyata kipas ajaib tadi bisa mengubah sisi jahat dari si pemiliknya. Kui yang bingung lalu melihat wajahnya di atas air, dan dia seketika menjadi kaget dan gak menyangka kalau kini mukanya udah berubah menjadi menyeramkan. Nah, setiap kali Kui membuka kipas itu, maka dirinya akan berubah menjadi seperti ini. Zhang lalu memperingatkan Kui supaya jangan menampakkan diri seperti ini di depan banyak orang, karena mereka tentunya akan mengira Kui sebagai iblis. Kemudian Kui memulai latihannya untuk memaksimalkan kekuatannya. Di bawah bimbingan Dewa Zhang, Kui berlatih dengan sangat keras. Ketika Kui berubah menjadi iblis, kekuatannya meningkat sangat drastis. Bahkan tulang belakangnya bisa dijadikan sebuah pedang yang bermanfaat jika digunakan dalam pertarungan. Nah, setelah latihan, Zhang kembali memberikan Kui ramuan seperti sebelumnya untuk memulihkan kembali tenaga Kui yang sempat terkuras. Zhang lalu kembali ke kota, di mana para penduduk langsung membungkuk dan menyambutnya. Zhang kemudian memberikan kristal hitam kepada seekor makhluk mitologi yang dikenal sebagai Qilin, dengan maksud untuk melindungi kristal tersebut dari orang-orang jahat. Zhang lalu mengatakan kalau dalam 7 hari ke depan mereka akan memenangkan peperangan melawan iblis. Selama
kristal hitam berada di tangan mereka. Jiwa orang-orang yang sudah diambil nantinya kembali lagi dan bersatu bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Zhang sekali lagi juga mengingatkan bahwa mereka semua harus berhati-hati, karena iblis sedikit lagi akan datang untuk mengambil kristal hitam. Nah, beberapa hari kemudian, sekelompok menari datang ke kota untuk menawarkan semacam pertunjukan, dengan tujuan menghibur para penduduk kota. Tapi belum juga melakukannya, orang-orang khususnya kaum bapak-bapak udah terhipnotis dengan kecantikan biduan-biduan tersebut. Karena penasaran, Kui mencoba memeriksa. Dia bertemu dengan salah seorang wanita yang ada di dalam rombongan yang memakai gaun berwarna putih. Dan ketika dia melihat wajahnya, seketika itu juga Kui terhipnotis oleh kecantikannya. Ya, dia adalah Snow yang dikirim oleh si Raja Iblis sebelumnya. Kui merasa kalau dirinya mengenal sosok wanita ini, yang dulu dia kenal dengan nama Xiao Xiu atau Little Snow. Namun rupanya wanita itu menyangkalnya dengan mengatakan kalau dirinya bernama Snow, yang berasal dari barat. Mereka lalu diizinkan masuk, tapi sebelum pergi Kui sempat menggenggam tangannya Snow. Kui mengatakan apa benar tangan orang-orang yang berasal dari wilayah barat semuanya terasa dingin. Sepertinya Kui memang benar-benar yakin kalau wanita itu adalah wanita yang dulu pernah dia kenal. Jadi ceritanya itu terjadi 3 tahun yang lalu cuy. Pada saat itu Kui masih seorang pelajar. Dia bertemu dengan seorang wanita yang secara misterius muncul di depan rumahnya. Pada saat itu Kui langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, sejak saat itu Kui terus memikirkan wanita tersebut. Bahkan dia juga mencoba melukiskan pujaan hatinya itu ke dalam sebuah gambar. Setelah selesai melukis secara ajaib, wanita itu muncul lagi keesokan harinya. Si wanita lalu memperkenalkan dirinya sebagai Little Snow. Kui kemudian mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Dan di sini baru pertama kalinya juga, Kui merasakan kalau ada seorang wanita yang tangannya benar-benar dingin kayak es batu. Sejak saat itu hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Dan bahkan semakin... alah, puasa coy. Snow sebenarnya sengaja mendekati Kui untuk membuktikan apakah bisa seorang manusia jatuh cinta dengan siluman atau iblis. Namun menurut Kui hal itu sepertinya nggak mungkin terjadi. Yang tanpa dia sadari, wanita yang dia cintai ini adalah sosok iblis yang berasal dari dunia bawah. Mengetahui hal itu, Little Snow lalu pergi dalam kesedihan. Dia sadar kalau Kui kemungkinan nggak akan menerima ketika tahu kalau dirinya bukanlah manusia. Maka dari itu, Snow kemudian memilih tertidur untuk melupakan segalanya. Oke, kita balik lagi ke kota, di mana orang-orang kini sedang menikmati pertunjukan tari yang diperagakan oleh para biduan, termasuk Snow yang juga tampil. Kui juga sempat muncul untuk menonton pertunjukan itu. Biduan-biduan ini akan tampil selama beberapa hari sebelum nantinya mereka akan menjalankan aksinya, yaitu mencuri kristal hitam. Andai rencana itu gagal, maka mereka harus menunggu 1000 tahun lagi untuk bisa bereinkarnasi kembali. Esok harinya, pertunjukan kembali diadakan. Seperti biasa, bapak-bapak kembali terhipnotis seperti kambing yang dicolok lubang hidungnya. Nah, pertama-tama tentunya mereka harus memastikan nih kalau Kui juga hadir, supaya mereka lancar gitu untuk mencuri kristal hitam. Namun, siluman kadal mengetahui kalau Kui nggak ada di antara yang lainnya. Dia lalu memberitahukan hal itu kepada kakaknya, yaitu Snow. Snow lalu mengirimkan Kui sebuah surat, di mana di dalamnya Snow mengajak Kui untuk ketemuan. Singkat cerita, Kui datang ke lokasi yang dijanjikan. Ketika bertemu, Kui lagi-lagi terhipnotis dengan kecantikan Snow, sebagai sosok wanita yang selama ini udah pergi meninggalkan dirinya. Nah, ketika akan melakukan aksinya yang sudah lama terpendam, Kui menyadari kalau ada gumpalan es di belakangnya yang siap membunuhnya. Dengan cepat, Kui melumpuhkan Snow dengan menotok syaraf di beberapa bagian tubuhnya. Kui kemudian bergegas pergi ke kuil, di mana Qilin sedang menjaga kristal hitam. Kui lalu mengambil kristal itu yang tersimpan di dalam sebuah kotak. Dia sengaja melakukannya untuk mengantisipasi andai aja para iblis benar-benar akan mencurinya. Dan benar aja, satu monster raksasa muncul memasuki kuil. Akibatnya terjadi pertarungan antara Qilin melawan iblis raksasa. Snow yang sudah tersadar kemudian juga datang dan memasuki kuil. Di sana dia bertemu dengan Kui yang sekarang sudah berubah menjadi iblis. Pertarungan seru pun terjadi di antara mereka berdua. Sementara itu, siluman kadal diam-diam masuk ke dalam kuil dan berhasil membawa kotak yang dia juga belum tahu kalau isinya udah nggak ada. Kui yang awalnya terpojok kini benar-benar marah. Dia lalu mengeluarkan semacam energi panas yang kemudian melelehkan semua es yang mengikat tubuhnya. Dan dari sana, Kui mengeluarkan gelombang energi yang begitu besar sehingga memaksa Snow harus mundur. Di saat yang bersamaan, Qilin menembakkan serangannya ke arah lawannya, yang mengakibatkan iblis raksasa itu terperangkap di dalam reruntuhan bangunan. Dengan cepat, Qilin lalu menggigit lawannya, sehingga menyebabkan iblis raksasa itu mati seketika. Snow lalu memerintahkan siluman kadal untuk membawa kotak yang mereka curi itu untuk diberikan ke
kepada Raja Iblis. Sementara dia akan berpura-pura kalau dirinya bukanlah iblis yang mencuri tadi. Tapi Kui rupanya sudah tahu kalau wanita yang ada di depannya ini bukanlah Snow yang dia kenal, melainkan seorang iblis. Namun rupanya Kui tetap nggak tega untuk membunuh Snow. Sementara itu di neraka, siluman kadal menyerahkan kotak curiannya kepada Raja Iblis. Dan ketika dibuka, isinya bukanlah kristal hitam, melainkan sebuah batu. Nah, mengetahui kalau dirinya udah dikadalin, Raja Iblis kemudian mengamuk, di mana dia kini berubah bentuk menjadi wujudnya yang asli. Next, kemudian Kui menyerahkan kembali kristal hitam kepada Dewa Zhang. Zhang juga nggak lupa untuk berterima kasih karena mereka sudah berupaya mempertahankan kristal dari para iblis. Dan bukan cuma itu, para penari yang sekarang udah ditangkap kemudian diperlihatkan kepada para warga kalau mereka sebenarnya adalah iblis yang sedang menyamar. Zhang lalu memerintahkan para penjaga untuk membunuh mereka semua. Nah, ketika akan menghabisi yang lainnya, Snow tiba-tiba muncul dan mencoba membalas dendam atas kematian teman-temannya tadi. Tapi dengan cepat, Zhang lalu menjatuhkan Snow yang langsung kembali ke wujud manusianya. Ketika Kui diperintahkan untuk membunuh Snow, situasinya menjadi menegangkan sekaligus mengharukan. Pasalnya, Kui yang udah pasang muka gahar tiba-tiba menjadi nggak tega kalau harus membunuh wanita yang dicintainya. Kui kemudian memohon kepada gurunya untuk mengampuni Snow. Namun Zhang nggak terima. Dia mencoba membunuh Snow dengan tangannya sendiri. Tapi Kui dengan cepat memberikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Snow. Nah, ketika orang-orang pada bingung nih dengan apa yang terjadi, tiba-tiba aja mereka dikejutkan dengan kemunculan iblis yang sedang bersiap menyerang kota. Serangan itu dipimpin langsung oleh Raja Iblis bersama dengan semua pasukannya. Saking banyaknya pasukan iblis, tembok kota seakan-akan nggak bisa menahan serangan itu. Qilin yang sadar akan adanya bahaya langsung keluar dari kuil dan menyerang Raja Iblis. Tapi sayang, makhluk itu bukanlah tandingan si Raja Iblis. Sampai pada akhirnya langkah mereka terhenti ketika Zhang dan Kui ada di hadapan mereka. Zhang kemudian melakukan serangan, namun serangan itu nggak berguna sama sekali. Karena itu Zhang lalu menusuk Kui tepat di tubuhnya, sehingga mengakibatkan Kui berubah menjadi iblis. Pertarungan antara Raja Iblis melawan Kui kini nggak terhindarkan lagi, di mana Kui berusaha menghindar dari si Raja Iblis yang terus aja menyerang dirinya. Tapi di satu momen, Kui berhasil merobek salah satu tentakel milik si Raja Iblis, yang kemudian dari sana Kui melompat ke dalam danau dengan tujuan siapa tahu aja gitu dia bisa menang kalau bertarung di dalam air. Tapi nyatanya sama aja, bahkan si Raja Iblis semakin ngamuk dengan mengobrak-abrik seluruh permukaan danau. Di sini terjadi sebuah momen di mana Raja Iblis lebih memilih untuk nggak membunuh Kui, di mana dia malah menangkap Kui dan menariknya kembali ke permukaan. Namun Kui tiba-tiba tersadar. Dia lalu memotong tangan Raja Iblis menggunakan pedang miliknya. Dan dengan cepat, Kui mencengkeram Raja Iblis dan kemudian melemparkannya kembali ke dalam kota. Raja Iblis bangkit kembali, diikuti oleh Kui yang juga kembali ke dalam kota. Kui kemudian diperintahkan oleh Zhang untuk menghabisi lawannya. Namun di luar dugaan, Kui menolak permintaan itu. Dia membiarkan semua iblis itu pergi, sebagai ganti atas apa yang dilakukan si Raja Iblis tadi di dalam air. Dewa, mohon maaf nih, tugas lo ngapain dari tadi? Zhang menjadi kecewa dengan kelakuan Kui, karena membiarkan musuh-musuhnya pergi begitu aja. Dia lalu memerintahkan Kui untuk segera membunuh Snow apapun yang terjadi. Kui lalu pergi menemui Snow, yang kini dia telah disiksa dan diikat menggunakan mantra-mantra sakti. Nah, alih-alih membunuh wanita yang dicintainya, Kui malah kembali menyelamatkan Snow. Dia lalu membawa Snow ke rumahnya yang dulu, demi menghindari kejaran prajurit yang kini memburunya. Di tempat ini, tiba-tiba Kui kehilangan kesadarannya, di mana sisi jahat dirinya kini sepenuhnya mengendalikan pikirannya. Kui bahkan menyerang Snow dengan cara mencekiknya, tapi untungnya siluman kadal muncul dan menyelamatkan Snow. Tapi sebenarnya kedatangan siluman kadal ke sini adalah atas perintah si Raja Iblis, tapi bukan untuk menyelamatkan Snow, melainkan Kui. Siluman kadal datang untuk membawa ramuan yang akan diberikan kepada Kui. Ini adalah ramuan yang sama yang juga diberikan oleh Zhang dalam beberapa kesempatan. Nah, jadi gini cuy, Kui ini pada dasarnya udah mati, alias udah lama meninggal ketika dirinya masih menjadi pelajar. Waktu itu, Kui adalah pelajar yang sangat pintar. Saking pintarnya, keluarga murid-murid yang lainnya menjadi iri. Mereka lalu menyuap kepala sekolah supaya menuduh Kui sebagai orang yang telah melakukan kecurangan dalam sebuah ujian. Dari sana, Kui kemudian dianggap bersalah.
Dia lalu bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke tembok, dan arwahnya kemudian berkeliaran menjadi arwah penasaran. Zhang lalu memanfaatkan arwah Kui yang ada di neraka untuk mencuri kristal hitam. Makanya di awal tadi Raja Iblis bingung, gak mungkin gitu ada dewa yang bisa masuk ke dalam neraka. Zhang sengaja memberikan Kui ramuan, supaya arwahnya Kui ini tetap terpencar dan gak kembali ke neraka, sekaligus menghilangkan ingatannya. Singkat cerita, setelah mengetahui semua ceritanya, Kui kemudian tetap masih penasaran. Dia kemudian meminum ramuan tadi, dan dari sini dia berencana untuk kembali ke neraka, demi mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Bersama dengan Snow, Kui kini berjalan memasuki dunia bawah yang gersang dan panas. Dia lalu bertemu dengan Raja Iblis, dan benar aja, Raja Iblis menceritakan hal yang sama, yaitu Kui hanyalah arwah penasaran yang dihidupkan kembali oleh Zhang dalam upaya untuk mengambil kristal hitam. 这世上只有魔才能进入魔界，仙也不能替他盗取魔界之灵。张道仙已经助你成魔，你不是魔，那你怎么能变身实质？ Kui yang masih nggak terima dengan kebenaran itu lalu mencoba menyerang Raja Iblis. Serangan itu membuat sebuah ledakan besar dan kemudian memunculkan sosok manusia dari si Raja Iblis. Nah, si Raja Iblis lalu bercerita kalau dia sempat membuat sebuah kesalahan ketika dirinya terlibat perjanjian dengan Dewa Zhang. Pada saat itu, saking kepengennya Raja Iblis ini bereinkarnasi menjadi dewa, dia malah termakan omongan Dewa Zhang yang mengatakan kalau Raja Iblis bisa bereinkarnasi melalui jalan pintas, asal dia bisa mengumpulkan roh manusia lebih cepat, yang akan membuat kristal hitam menjadi lebih kuat. Tapi hal itu tentunya disadari oleh si Raja Iblis, karena bakal melanggar peraturan langit. Namun akhirnya si Raja Iblis nggak bisa menahan godaannya untuk membuat kekuatan kristal hitam meningkat dengan cepat. Makanya di kejadian awal, Raja Iblis sempat mengirimkan pasukannya untuk membunuh manusia supaya manusia bisa mati lebih cepat. Sampai Raja Iblis akhirnya sadar kalau dia udah dibodohi oleh Zhang dengan memanfaatkan Kui untuk merebut kristal hitam. Zhang sengaja melakukannya untuk memuluskan ambisinya menghancurkan dunia bawah, dan itu berarti manusia akan menjadi tumbalnya, dan para iblis tentunya akan musnah, yang kemudian akan membuat Zhang menjadi dewa yang paling kuat di antara para dewa yang lainnya. Raja Iblis percaya kalau hanya Kui yang bisa menghentikan Zhang sebelum bencana itu benar-benar terjadi. Karena Raja Iblis sudah melanggar peraturan, maka dia nggak bisa berbuat banyak. Dia lalu memberikan semua kekuatannya kepada Kui, supaya dia bisa menyelamatkan dunia bawah termasuk wanita yang dia cintai. Singkat cerita, Kui kembali ke kota untuk memberitahu para warga tentang kebusukan yang direncanakan oleh dewa mereka. Namun sayang, gak ada satu orang pun yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kui. Zhang kemudian muncul di mana dia disambut oleh para warga. Sekali lagi, Kui mencoba mengatakan kalau dewa yang ada di hadapannya ini adalah iblis yang sebenarnya. Zhang tentunya udah mengantisipasi hal tersebut. Dia menggunakan sihirnya untuk mencoba merubah Kui menjadi sosok yang sebenarnya. Dan yang lebih parahnya lagi, semua orang menjadi semakin yakin kalau Kui adalah seorang penipu. Kui kini benar-benar marah. Dengan terpaksa, dia berubah bentuk menjadi iblis. Para penjaga mulai menyerang Kui menggunakan anak panah. Kui nggak melakukan perlawanan demi membuktikan kalau dia bukanlah penjahatnya. Untungnya Snow datang dan langsung membawa pergi kekasihnya itu. Setelah itu Kui menjadi kecewa karena telah dituduh sebagai sosok yang jahat. Dia kemudian berteriak sambil diikuti oleh ledakan yang sangat besar. Saking kecewanya, Kui terus berlari sambil berjalan di atas air. Snow sempat kesulitan untuk menenangkan Kui, tapi pada akhirnya Kui berhasil tenang setelah Snow memeluk dirinya. Kui kemudian terbangun dari tidurnya, di mana dia menemukan kalau Snow telah menghilang. Dia sadar kalau Snow sepertinya akan menghentikan Zhang menjalankan aksinya. Sementara itu, Zhang kini telah membuka kristal hitam, di mana hal itu membuat roh orang-orang seketika tersedot keluar dari tubuh mereka masing-masing. Ritual itu rupanya terganggu oleh kedatangan Snow, yang langsung menyebut Zhang sebagai dewa palsu. Pertarungan kemudian terjadi. Meskipun Snow sempat berubah menjadi wujud aslinya, tapi tetap aja dia nggak bisa mengalahkan Zhang. Sebelum Snow bisa mencuri kristal itu, Zhang menyerang Snow menggunakan petir, sehingga mengakibatkan Snow terkurung dalam bongkahan es. Kui yang sudah tiba kini juga melihat bagaimana pacarnya tersegel di atas langit. Dengan cepat, Kui merubah bentuknya kembali, dan kini langsung menyerang sang dewa.
Pertarungan terus berlanjut, yang kemudian membuat Zhang ini terpaksa melindungi dirinya sendiri menggunakan semacam penghalang gitu cuy. Kui kemudian mencabut pedangnya, dan dengan menggunakan pedangnya itu menyebabkan penghalang tersebut menjadi nggak ada apa-apanya. Nyali sang dewa pun kini berubah menjadi ciut. Dalam satu serangan terakhir mengakibatkan sang dewa harus mati. Kui kemudian berusaha menyelamatkan Snow yang terlihat terjatuh. Snow terluka sangat parah dalam pertarungan sebelumnya. Sebelum mati, Snow mengatakan kepada Kui kalau dirinya sangat mencintai Kui. Tubuh Snow kemudian menghilang bersamaan dengan Kui yang berteriak di tengah kesedihannya. Roh orang-orang yang terperangkap kini juga sudah kembali lagi. Orang-orang kini sadar kalau Kui adalah penyelamat mereka. Kui lalu pergi sambil membawa kristal hitam, tanpa memperdulikan orang-orang yang sebelumnya menganggap dia sebagai penjahat. Kui kemudian sampai di neraka dan meletakkan batu kristal di tempat yang seharusnya. Dan dari sana keseimbangan antara tiga dunia kini mulai kembali normal. Setelah semuanya berlalu, kemudian Kaisar Langit lalu muncul. Beliau ini menawarkan Kui untuk bereinkarnasi menjadi dewa. Kui hanya terdiam tanpa mengucapkan satu kalimat apapun. Dan sepertinya Kui menolak permintaan sang dewa. Dia lalu kembali ke neraka, lalu melompat ke dalam jurang. Dan di sini dia menyadari kalau dia sebenarnya adalah seorang iblis. Well, gimana? Seru ya? Yang menarik adalah Kui menolak menjadi seorang dewa, di mana menjadi dewa adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua iblis. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.